Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa azzana bil islam wa razaqana bi ittiba'i sunnati rasulih alaihi salatu wassalam ala bahwi ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azzul akram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Zulqa'dah. Sebentar lagi, kemungkinan besar tanggal 28 Mei kita sudah berada di tanggal 1 Zulhijjah. Ini bulan istimewa yang kedua, bulan suci. Dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari yang dengannya Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr wal Fajri wa layalin ashr wasyafi'i wal watr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10 dan demi hari genap dan hari ganjil. Setelah menyebutkan 3 pendapat ulama terkait dengan walayalin ashr, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala yang mengatakan bahwa yang dimaksud walayalin ashr itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan beliau bawakan hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah. Beliau pernah berkata, Rasulullah pada bersabda, Innal ashra ashru Dzulhijjah wal witra yauma arba wasyaf'a yauman nahar. Ya, sungguh yang dimaksud dengan 10 hari adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan hari ganjil adalah hari Arafah. Dan hari genap adalah 10 Dzulhijjah, yaitu Yaumun Nahar, yaitu Idul Adha. Bahkan dalam surah Al-Hajj penggalan ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkur ismallah fi ayyamim ma'lumat. Supaya kemudian mereka mengingat Allah di hari-hari yang familiar. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Demikian istimewanya hari ini. Setiap amal yang kita lakukan, termasuk kemudian kurban, merupakan amal yang lebih besar, lebih istimewa, lebih Allah cintai daripada jihad fisabilillah. Ada beberapa hadis terkait dengan ini. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai pada sahabat mulia Abdullah bin Abbas, dan hadis juga yang serupa riwayat Imam Tirmidzi dari Imam Ahmad. Rasulullah pernah mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha afdalu min hadhil ayyam." Yani ayyamul ashr. Tidak ada hari dari hari-hari yang ada suatu amal saleh yang dilakukan di dalamnya lebih istimewa atau lebih afdal, atau versi Imam Ahmad lebih Allah cintai daripada amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini yang disebut pada ayyamul ashr. Ketika sahabat berkata, "Qalu walal jihad fisabilillah ya Rasulullah." Tidakkah jihad itu lebih istimewa? Rasulullah mengatakan, "Walal jihad." Jihad tidak lebih istimewa dari suatu amal saleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kecuali jihadnya itu dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarji bi dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang pada hari itu keluar dengan harta dan jiwanya lalu kemudian tidak pulang, artinya mati syahid dia. Baru ini mengalahkan suatu amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan
Zulhijjah. Namun demikian, karena di bulan suci termasuk di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya kan, itu hari istimewa di mana seluruh amal dilipat gandakan. Itu bukan hanya amal soleh saja yang dilipat gandakan, tapi dosa pun dilipat gandakan. Karenanya kita harus ekstra hati-hati. Wabil khusus berkait dengan masalah kurban. Karenanya menjadi penting bagi kita pada kesempatan ini. Insyaallah ta'ala mudah-mudahan cukup waktunya. Saya bahas kurban ini biasanya 6 atau 7 pertemuan. Tapi mudah-mudahan cukup dalam satu kesempatan. Ya otomatis diringkas. Tidak mungkin kemudian kita bicara detail. Terkait dengan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayat di Al-Qur'an dan juga beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya dalam surah Al-Kautsar. Allah berfirman, "Washalli li rabbika wanhar." Dan salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Secara teori usul fiqh ketika ulama ingin menetapkan suatu status hukum dari suatu amal, ada kaidah yang mereka buat dan disepakati bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Bahwa asal dari suatu perintah itu adalah wajib. Illa ma dalal dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Terkait dengan masalah ini, ulama berbeda pendapat, paling tidak ada 2. Antara yang mewajibkan dan antaranya kemudian ada yang menyunahkan dengan status sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Yang mewajibkan kembali kepada kaidah tadi. Kalau kita telusuri hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya lebih kuat yang mewajibkan kurban itu. Yang pertama perintah tadi. Lalu kemudian dikuatkan dalam banyak hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelebihan harta lalu dia tidak mau berkorban, jangan sekali-kali mendekat dengan tempat sholat kami. Sementara kebiasaan Rasulullah SAW, kata Ummu Atiyah, memerintahkan para sahabat itu untuk membawa sanak pemilihnya hatta wanita yang haid dan nifas untuk menyaksikan momen pelaksanaan sholat id walau mereka tidak sholat bersama mereka. Sementara orang yang punya kelebihan harta yang tidak mau berkorban dilarang untuk mendekat. Ini mengisyaratkan ya kan tentang wajibnya korban tersebut. Dan standar minimal kemampuan seorang untuk berkorban itu adalah berkorban dengan anak domba di atas 6 bulan. Kalau kita perhatikan hadis riwayat Muslim misalkan, dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah, ketika Rasulullah mengatakan la tadbahu illa musinnatan illa ayyasura alaikum fatadbahu jada'atan min adh-dha'n. Jangan kalian memotong hewan kecuali yang musinnah. Musinnah dari kata asanna yusindu. Orang-orang Arab Baduy dulu, ya peternaknya memahami bahwa musinnah itu adalah kalau onta itu usia 5 tahun minimal masuk ke 6 tahun. Sapi itu 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kambing 1 tahun. Ini dari sisi apa? Usia. Kecuali illa ayyasura alaikum fatadbahu jada'atan min adh-dha'n. Kecuali kesulitan kalian, ya kan? Maka potonglah apa? Anak domba. Jada'ah min adh-dha'n itu anak domba di atas 6 bulan. Ya kan? Kisaran antara 7 sampai 11 bulan. Itu minimalnya. Ya kan? Ini artinya sangat ditekankan untuk berkorban walau hanya dengan anak domba. Kata kesulitan itu bisa ada 2 maknanya. Bisa kita punya duit tapi ketidaktersediaan hewan korbannya.
Atau melimpah hewan korban tapi kita nggak punya duit. Ya kan? Maka pada saat itu kita berkorban dengan anak domba. Anak domba itu ya kurang lebih tergantung daerahnya. Harganya kurang lebih antara 700 sampai 1.500.000. Sanggup nggak kita kira-kira berkorban gitu? Sanggup kan? Ya kan? Dan korban ini sebetulnya adalah ujian keimanan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam lolos darinya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan hanya mengorbankan, ya kan? Saat itu anak sematawayang jagat. Anak yang paling disayang. Yaitu Ismail alaihissalam. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa Nabi Ibrahim akan memotongnya, qad saddaqta ru'ya, Anda telah mempersai pesan mimpi itu. Maka Allah ganti posisi Nabiullah Ismail dengan domba jantan. Fafadainahu bidzibhin adzim, dan kami ganti posisi Ismail itu dengan domba jantan yang gemuk, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Allah tahu, ya kan, kualitas keimanan kita. Jangankan mengorbankan anak yang paling disayang. Andai kata kita punya anak 12, satu yang paling nakal, selalu berurusan dengan polisi lalu lintas di jalan, dengan warga di sekolah juga nakal, lalu disuruh dikorbankan. Udah korbaninya ada anak kan nakal ini, kira-kira mau nggak? Disuruh masuk barak aja ribut kan, barak militer. Malah untuk diperbaiki ribut. Karena memang sepertinya orang kita itu suka dengan ketidakmapanan, suka dengan apa? Waliyadzubillah. Jangankan anak satu dari 12 yang paling nakal, ya kan? Disuruh berkorban anak domba aja masih mikir, Pak. Ini pertanda kualitas keimanan kita itu di bawah standar. Oke. Semua hadis tadi ini menunjukkan apa? Kewajiban dari berkorban itu. Adapun yang diduga memalingkan dari perintah ini, satu di antara hadis riwayat Imam Muslim, walaupun ini masih debatable, dan juga riwayat Imam Nasai dari sahabat mulia Ummu Salamah ketika Rasulullah mengatakan, man idza dakhala al-ashru wa indahu udhiyya yuridu an yudhhiya fala ya'hudanna sya'ran wala yaqlimanna dhufran. Lihat Muslim sampai di sini. Tambah redaksi dalam riwayat Nasai, hatta yudhhiya. Bila 10 hari pertama Zulhijjah itu telah masuk dan seorang memiliki hewan korban yang ingin dikorbankan, maka jangan sekali-kali memotong rambut dan kuku sampai hewan korban itu disembelih. Nah, sebagian ulama memahami bahwa kata yang digarisbawahi di sini, orang memilih hewan korban yang ingin dikorbankan. Berarti kalau tidak ingin, walaupun memiliki hewan korban, kata mereka, berarti tidak wajib kan? Ya, kalau dipahami sebaliknya sebetulnya tidak begitu. Ya, kalau kita ingin melihat suatu makna suatu hadis itu tidak bisa berdiri sendiri kalau ada hadis lain yang menguatkannya. Ya kan? Sebab dalam hadis tadi riwayat Imam Al-Wajah, riwayat Muslim, itu semua menekankan pentingnya berkorban. Tidak ada pilihan bagi mereka yang punya hewan korban kecuali berkorban. Wa illa, jangan mendekat dengan tempat sholat kami. Selesai masalah. Yang kedua, yang dijadikan dalil pemalingnya itu adalah kasus sebagian sahabat pernah tidak berkorban dalam satu waktu karena kesian dengan sahabat miskin yang tidak pernah berkorban. Ya kan? Karena sahabat itu nyaris terlepas dari sunnah wajibnya korban, mereka senantiasa berkorban. Seperti yang terpotret dalam jawaban sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari dalam riwayat Imam Tirmidzi ketika ditanya oleh seorang tabi'in bernama Atha bin Yasar. Atha bin Yasar pernah berkata, "Ya Abu Ayyub, kaifa kanatid dhahaya fikum ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Faqal, "Kana ar-rajul ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyat anhu an ahdi baitihi fayakuluna wa yut'imun fayatabahan nas fa asbaha kama tara." Bagaimana praktek korban kalian dulu zaman Rasulullah masih hidup? Sahabat mulia berkata, seorang kepala keluarga berkorban seekor kambing atas nama dirinya
Di zaman Rasulullah SAW, ya kan? Dan keluarganya dagingnya dimakan dan sebagiannya dihidangkan buat yang lain. Dan mereka berlomba-lomba dalam melakukannya. Seperti yang kau lihat sekarang ini. Peristiwa ini, pertanyaan ini pasca wafatnya Rasulullah SAW. Ini mengisyaratkan tradisi sejak zaman Rasulullah masih hidup. Dan pasca beliau wafat, para sahabat itu berlomba-lomba dalam melakukannya. Hanya pada kesempatan, ya mereka kena kesian sama sahabat miskin itu. Sehingga kemudian mereka tidak melakukan. Namun setelah itu mereka melakukan lagi di tahun berikutnya. Namun tidak semuanya. Ya kan? Cuman yang saya belum dapat jawaban sampai sekarang ini. Apakah ya kan pendapat sebagian sahabat itu bisa dijadikan pemaling. Walaupun ada bisa dijadikan pemaling kalau itu hadis mauquf tapi dihukumi marfu. Tapi ini kan bertentangan dengan seakan-akan. Bertentangan dengan banyak hadis yang menguatkan. Tentang wajibnya apa? Berkorban itu. Saya sendiri lebih cenderung pada wajib korban tersebut tentu bagi yang mampu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, pastikan kemudian korban itu dimiliki sebelum tanggal 1. Kalau tanggal 28 itu tanggal 1 berarti 27 sudah lunas tuh Pak. Jangan ditunda-tunda lagi, kesian itu dia samping. Ya kan? Segera dibayar. Biar kita memiliki korban tersebut gitu. Agar argo pahala dari ketaatan kita pada larangan Rasulullah tadi untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku di saat kita berkorban itu terus mengalir. Banyak orang bertanya, apa hubungan saya mau berkorban dengan dilarang potong kuku dan potong rambut? Secara logika memang tidak logik, nggak ada hubungan. Tapi kalau kita pahami makna takwa, makna ibadah, makna ibadah takwa kan bisa menjalankan perintah, bisa menjauhi larangan. Ketika kita diperintahkan untuk berkorban dan mau berkorban, itu amal saleh. Ketika kita berkorban ada larangan kemudian untuk mencukur rambut dan potong kuku dari tanggal 1 sampai hewan itu disembelih, kita hindari, itu juga amal saleh yang pahalanya itu lebih besar daripada jihad fisabilillah. Bayangkan, hanya nggak motong kuku, nggak motong rambut, pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Ini yang dimaksud hadis riwayat Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i tadi. Idza dakhala al-ashru wa indahu udhiyya yuridu an yudhhiya fala ya'khudanna sya'ran wa la yaqlimanna dhufra hatta yudhhiya. Apabila 10 hari pertama sudah masuk dan seorang memiliki hewan korban yang ini dikorbankan, maka jangan sekali-kali dia memotong kuku dan rambut sampai hewan itu disembelih. Ini artinya bahwa ayyamul asyr atau ayyamul ma'lumat yang dimaksud di dalam ayat ataupun hadis itu adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Karena waktu pemotongan afdalnya memang setelah sholat Id dan berlangsung sampai ayyamut tasyrik. Ya kan? Jadi makna ayyamul asyr 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Nah, baru kemudian kita turunkan berikutnya fikihnya nih. Kalau kita cermati dari ayat dan hadis tadi, bahwa bisa disimpulkan bahwa khitabus syara, pesan syariat itu muwajjah, diarahkan pada muslim, pada manusia beragama Islam. Kemudian dia harus berakal, kemudian dia baligh dan mampu secara finansial. Ya kan? Artinya bahwa berkorban itu tidak dibebankan pada instansi. Maka kalau ada yang berkorban atas nama kantor kepresidenan, atas nama kementerian, atas nama gubernur, atas nama bupati, itu tidak sesuai dengan sunnah. Itu bukan korban. Kalaupun mau dipaksakan korban, namanya korban politik. Yang kedua, profesi. Profesi sama dengan benda, sama dengan lembaga. Tidak kena beban syariat, Pak. Kalau kita berkorban atas nama bupati, benar ada seorang bupati berkorban 120 ekor
atas nama bupatinya, bukan pribadi. Kalau pribadi muslim silahkan, Anda mampu berkorban. Tapi kalau atas nama profesi tidak boleh. Kalau lagi-lagi itu korban politik. Atau korban atas nama perusahaan, banyak gak? Ada gak? Banyak. Itu namanya korban ekonomi. Supaya mendekati apa? Masyarakat agar tidak komplain dengan keberadaan. Tujuannya bukan karena Allah itu. Dana mungkin dari CSR. Yang anehnya lagi yang melakukan itu non muslim. Bahkan ada masalah dekat rumah kita. Alhamdulillah Pak Ustadz ini dapat 3 ekor, ada yang 5 ekor. Dari mana? Ini korbannya non muslim. Saya bilang Anda sedang jadi korban. Mestinya Anda yang berkorban. Apa yang dibanggakan itu? Itu bukan korban. Ya kan? Penyebutan korban untuk kasus seperti ini itu bid'ah sebetulnya. Kadang kita nggak sadar itu. Tidak ada korban atas nama anak kecil. Ya kan? Yang belum dewasa. Karena dia jangankan korban, sholat aja nggak wajib. Tapi di sekolah kemudian anak-anak diminta urunan. Di sini ada 2 istilah. Bisa korban ketidakpahaman guru yang nyuruh korban. Saya pernah anak saya ketika TK, 2 orang dimintain 50 ribuan per orang. Saya bilang bukan soal angka. Tapi dasarnya apa? Memang gak ada nih Pak, cuman kita hanya edukasi anak supaya mau berkorban. Saya tanya balik, Anda sebagai guru berkorban tidak? Tidak. Kalau setelah dikasih tahu dia ngeyel, itu berarti anak kita jadi korban penipuan para guru. Ya kan? Ini gak boleh. Lalu di atas namakan apa? Sekolah. Ini kesalahannya fatal. Bangga, alhamdulillah sekolah ini dapat 2 sapi dari sekian ratus siswa. Ada yang korbannya cuma 20 ribu perak. Mana ada korban 20 ribu perak? Ya kan? Beban syariat tidak mengenai mereka. Atau orang tua yang merasa kaya. Giliran korbannya atas nama anak kecil yang belum dewasa. Enggak boleh. Tradisi di zaman sahabat itu seperti tadi. Apa yang dikatakan sahabat mulia? Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Berkorban atas nama diri dan keluarga. Termasuk kemudian berkorban atas nama yang sudah meninggal. Secara khusus tidak ada. Khilaf iya. Namun secara nas tidak ada. Maka kalau mau berkorban, cukup kepala keluarga berkorban. Atas nama diri dan keluarga kata para ulama. Termasuk keluarga yang meninggal itu dapat dari sini. Karena itu termasuk amal saleh. Sama dengan baca Al-Quran Pak. Baca Quran itu bisa sampai bisa tidak pahalanya. Tergantung cara. Kalau antum pilih khusus Al-Fatihah buat orang mati. Yasin buat orang mati. Secara nas semua tidak ada dalil yang sahih. Maka itu bid'ah. Tapi ketika antum baca Al-Fatihah, baca Yasin, tidak ada niat, tidak dihususkan waktu, cara dan segala macam. Karena itu amal soleh, nyampe pada orang tua. Ini masalah soal teknis. Banyak kita kemudian terkecoh dengan, kan ini ada disyariatkan. Tidak memperhatikan apa? Tata cara. Kesalahan di dalam Islam itu, dalam beribadah. Bukan karena amal itu murni tidak ada dalilnya. Bisa jadi amal itu ada dalilnya, tapi ketika dilakukan tidak sesuai dengan caranya, maka itu kemudian tidak dianggap beramal orang itu. Sambil contoh kasus. Dalam riwayat Imam Syafi'i, riwayat Imam Bukhari, dan sahabat mulia Abu Hurairah. Ketika Rasulullah masuk ke dalam Masjid Nabawi, iddakhala ma'ahu rajul faqama ar-rajul yusalli. Falamma qada salatahu sallama 'ala an-nabi faraddahu faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ketika orang masuk dalam masjid, masuk bersama seorang, kemudian orang ini berdiri salat, setelah selesai salat dia ucapkan salam kepada Rasulullah, setelah menjawab salamnya Rasulullah berkata kepadanya, ulangi salat lagi, kamu belum salat. Versinya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Rasulullah merintahkan sahabat ini ngulang sampai 3 kali, Pak. Apa masalahnya dengan tidak dianggap salat, padahal dia takbir, dia rukuk, dia sujud, bacaan salat dibaca. Jangan ditanya salat disyariatkan apa tidak. 86 ayat di Al-Quran. 10.000 hadis lebih diriwayatkan kata Imam Bukhari terkait dengan salat. Lalu kenapa Rasulullah perintahkan dia ulang salatnya? Karena cara salatnya tidak sesuai dengan tuntunan. Semua ibadah itu punya cara, dan banyak keliru kita dalam amal itu dari aspek prakteknya. Dalam zikir banyak salah, dalam doa, dalam istighfar, dalam sholawat, macam-macam. Tetap masuk baca Quran.
Itu ada aturannya. Oke. Waktunya mepet ya. Tapi poin penting saya kira mudah-mudahan itu. Ya, pengatasnamaan ini sangat penting. Karena bisa fatal kemudian kita tidak mendapatkan apa? Apa dari yang kita korbankan. Poin yang kedua. Pastikan hewan yang dikorbankan satu dari tiga yang disepakati. Onta, sapi, dan kambing. Dalam firman Allah tadi yang bagi sepenggal ayat yang saya bawakan dalam surah Al-Hadid 8. Ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk diri mereka dan menyebut nama Allah di hari-hari yang familiar, ayyamul asyr, atas apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka berupa binatang ternak. Karena bahimatul an'am ditafsirkan oleh para ulama yaitu binatang ternak yang berkaki 4. Lalu disebutkan yaitu onta, sapi, dan kambing. Tapi ada yang salah memahami, ada yang mu'allaf. Yang sempat bilang, saudara kita dari Papua. Dia bawa, ya kan, babi terbaiknya. Warnanya Masya Allah itu. Warna apa namanya? Albino. Pak Ustadz, saya mau berkorban. Tapi Ustadz saya salut. Dia tidak mengatakan, bawa pulang ini gak boleh, gak begitu. Dia ketawa sambil mau mendekat, menjauh di fotonya kita lihat. Ya kan? Masya Allah katanya, dia karena mereka gak ngerti. Ini binatang ternak juga kan, cuman ini diharamkan berdasarkan dalil yang lain. Itu gundul sekali Pak, mungkin itu yang terbaik. Yang dia miliki. Ya kita kasih pemahaman, tidak boleh tetap itu. Ya kan, ini orang awam. Mau gimana? Mereka nggak ngerti kan. Jadi hanya satu dari tiga tadi. Adapun seperti misalkan jamus, kerbau, kalau dalam mazhab Hanafi itu dibolehkan. Syekh Al-Utsaimin ketika ditanya, ya kan, tentang hal ini dikatakan kalau mirip dengan sapi silakan. Tapi selama satu dari tiga ini ada, ya tidak ada pilihan kecuali satu dari tiga itu. Ya kan? Kemudian yang berikutnya, aspek usia. Sebagaimana hadis Imam Muslim tadi, onta 5 tahun masuk 6 tahun. Sapi 2 tahun masuk 3 tahun. Kambing, ya kan, 1 tahun. Atau domba minimal, itu kalau kesulitan. Itu aspek usia, ini diperhatikan. Makanya mestinya yang jualan sapi itu yang kenal sunnah lah. Biar tahu, kalau nanya sama yang gak kenal sunnah, ini berapa? Oh ini 2 tahun Pak. Karena mereka kebutuhannya apa? Bisnis kan. Nah ada trik untuk beli sapi. Cari ya kan pemain baru. Pemain baru rata-rata panik tuh. Begitu sudah masuk injury time, itu biasanya mereka, karena mereka rata-rata ngutang tuh. Yang penting balik modal, ya kan. Sapi kadang-kadang 25 juta dikasih 17 juta pernah. Tapi jangan ditakut-takuti, kesian di sini Pak, susah Pak. Kita kesian mereka nanti. Ya kan? Jadi aspek usia. Kemudian aspek kesehatan fisiknya. Ya kan? Dia harus gemuk. Jangan yang kurus, tidak cacat. Tidak puntung pincang gitu kan. Tidak buta, permanen. Kalau buta misalkan karena berantem, kan ada berantem kadang-kadang, ya itu tidak termasuk. Ya kalau bisa diganti, diganti. Ya kan? Tapi kalau tidak ada pilihan ya lakukan, tidak masalah. Itu diperhatikan karena dalam hadis, dalam firman Allah tadi, apa namanya? Fabadainahu bidzibhin azim, digambarkan adalah yaitu jantan, kemudian domba yang gemuk gitu. Pertanyaannya, bolehkah betina? Boleh, tidak masalah. Ya kan? Jantan itu hanya keabdolihan saja. Dalam hadis riwayat Imam Muslim misalkan, sahabat mulia, siapa namanya? Jabir bin Abdullah berkata, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu muhillina bil hajj.
Fa'amarona an nashtarika fi kulli sab'atin minna fi badana. Kami pernah keluar untuk haji, ihlal haji. Lalu kami diperintahkan untuk join setiap 7 orang dari kami untuk mengeluarkan apa? 1 badanah. Badanah itu kalau onta, naqoh, yaitu onta betina untuk 7 orang. Sapi berapa? 7 orang juga. Jadi onta itu boleh 7, boleh 10. Karena terdapat dalam riwayat Imam, siapa itu? Riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad, dan juga riwayat Ibnu Majah. Dalam lafaz Ibnu Majah, sahabat mulia Abdullah bin Abbas berkata, kharajna ma'a Rasulullah fi safar, fa hadara al-adha, fa amarna an nashtarika fil jazur an ashrah wa fil baqarati an sab'ah. Kami pernah safar bersama Rasulullah, tiba Idul Adha. Lalu kami diperintahkan untuk join dalam 1 ekor onta 10 orang, sapi untuk berapa? 7 orang. Ya kan? Nah ini afdolnya saat kita berkorban itu, ya kalau enggak kambing, join sapi. Bukan soal antum mampu atau tidak. Kalau kita pahami dari perkataan sahabat mulia Jabir bin Abdullah tadi, ketika keluar untuk haji, ya kan? Rasulullah masih merintahkan para sahabat untuk join. Padahal yang haji di situ ada sahabat mulia yang kaya, Abu Bakar, Omar, Osman, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi, itu pengusaha-pengusaha kaya semua mereka. Tapi masih diperintahkan untuk apa? Join kan? Iya apa tidak? Diperintahkan semua untuk join itu. Walaupun boleh mau antum berkorban misalkan 10 ekor boleh pada enggak? Boleh, karena Rasulullah berkorban 100 ekor onta, 63 dipotong sendiri, 37 dipotong sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Kalaupun Anas bin Malik menutupkan bahwa Rasulullah SAW itu motong 7, itu yang beliau lihat. Tapi yang betul, kata para ulama, Rasulullah itu motong 63. Sebagai isyarat, kata Imam Ibnu Hajar, itu usia beliau. 63 tahun itu. Dan pernah motong kambing di Madinah. Ya kan? Sahabat mulia Jabir bin Abdullah mengatakan dalam riwayat Abu Daud, sehingga juga Tirmidzi, dia mengatakan, dhahan Nabi SAW bil Madinati kabsyaini amlahaini aqranain wa yakulu fi bismillah Allahu Akbar Allahumma hadha minka walaka. Kalau versinya ya Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Anas bin Malik, dhahan Nabi SAW bil Madinah kabsyain amlahain aqranain, kemudian kata beliau apa? Wasamma wa kabbar. Wasamma wa kabbar. Jadi Rasulullah potong domba jantan warna putih kehitaman mengkilau gitu kan, dan bertanduk. Dan beliau potong sendiri, kalau versi lain dia potong itu dengan dipegang kakinya dan kemudian digorok kalau bahasa kita itu. Atau versi lain disebutkan minta kepada Aisyah untuk ngambil pisau dan kemudian suruh diasah dengan batu, lalu kemudian Rasulullah SAW kemudian memotongnya. Ya kan, dalam keadaan terbaring. Ya kan, yang tidak ada aturan pemotongannya itu hanya sapi. Kalau onta berdiri dengan kaki kiri terikat itu. Dalam riwayat Bukhari ketika sahabat mulia Abdullah bin Umar melihat seorang berusaha untuk merobohkan onta, kata beliau, da'ha qiyamam muqayyada sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biarkan dia berdiri, kaki kiri terikat, dan itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah ini berarti berkait dengan apa? Kualitas hewannya, kemudian usianya, ya kan? Kemudian jenisnya, ya kan? Lalu kemudian apa? Kesehatannya, dan yang kelima adalah aspek apa? Jantan atau betinanya, jenis kelaminnya. Ya kan? Masalah betina kalau memang lebih gemuk dibanding yang jantan, utamakan yang gemuk. Karena kita butuh daging yang banyak dalam daerah tentu sangat diperlukan. Tidak masalah sebetulnya. Tidak masalah. Ya justru ketika antum tidak mau berkorban dengan betina, ya menyelisih sunnah otomatis kan. Walaupun abdolnya adalah yang jantan. Jadi kalau ada yang korban betina, gak ada masalah, gak usah dicibir. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Nah kemudian masalah
waktu pemotongan. Ya, secara tersirat dalam firman Rasul Al-Kautsar tadi, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan berkorbannya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika mengomentari ayat ini beliau berkata, ya tidak ada perintah berkorban motong hewan setelah sholat selain sholat Id. Ini mengisyaratkan bahwa waktu berkorban itu adalah setelah sholat Id. Ada beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya, Rasulullah pernah mengatakan, man dzabaha qabla salati falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang memotong hewan kurban sebelum sholat Id, maka hendaklah dia memotong lagi sebagai gantinya. Itu setelah sholat. Bahkan ada seorang sahabat, ada kasus di zaman Rasulullah. Seorang sahabat potong hewan sebelum sholat. Beliau perintahkan untuk menggantinya setelah sholat. Bahkan dalam versi lain dikatakan, kalau yang motong, wa man dabaha qabla shalah, fa inna ma li nafsi. Versi lain, li ahlihi. Dia motong hanya buat dirinya atau buat keluarganya. Wa man dabaha ba'da shalah, faqad asaba sunnatal muslimin. Yang motong setelah sholat, ya kan, sesuai dengan sunnah kaum muslimin dari dulu sampai sekarang. Ya kan, afdalnya memang setelah sholat langsung. Makanya kita, kenapa ya kan diperintahkan untuk tidak makan sebelum sholat itu. Sholat Id beda dengan sholat Idul Fitri. Idul Fitri kudu makan, karena Rasulullah makan, sarapan. Tapi untuk Idul Adha tidak. Agar nanti setelah sholat, potong korban, masak, makan. Ya kan? Nah sekarang tinggal teknis pemotongan. Siapa yang berhak memotong itu? Ada yang memahami bahwa kita harus memotong sendiri. Ini bukan merupakan keharusan. Itu hanya merupakan keabdolian. Dasarnya apa? Rasulullah hanya memotong 63 dari 100. Sisanya 37 diperintahkan pada sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Dan beliau berpesan pada beliau. Apa kata Rasulullah SAW? Dalam riwayat Muslim, Ali bin Abi Thalib berkata, amaroni Rasulullah SAW an aquma ala butnihi wa an atasaddaqa biluhumiha wa juludiha wa ajillatiha wa la util jazar minha syai'. Faqala wa nahnu nu'ti min indina. Kata sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, saya pernah ditugasi sama Rasulullah untuk ngurus hewan korbannya. Lalu aku diperintahkan untuk membagikan daging, tulang dan kulitnya. Dan aku dilarang untuk memberikannya pada tukang jagal. Nanti kita jelaskan siapa tukang jagal yang tidak boleh. Apakah panitia? Karena panitia biasanya paling banyak ngambilnya. Apakah mereka yang dimaksud? Kita jelaskan nanti insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan ada waktunya. Ya kan? Dan kata Rasulullah, saya atau kami akan memberikan dari milik kami. Nah, ini berarti ada isyarat bagaimana cara pembagian korban itu. Yang berapa persen milik kita, berapa persen milik orang lain. Nanti kita jelaskan, ada bagian, tinggal sedikit lagi insyaAllah ta'ala. Ya sedikit ini bisa 1 jam lagi, bisa 10 menit. Tergantung ringkas atau panjangnya. Wallahu ta'ala sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Rasulullah pernah menugasi beliau untuk memotong hewan korbannya dan diperintahkan untuk menyedekahkan dagingnya, tulangnya dan kulitnya, dan dilarang untuk memberikannya pada tukang jagal. Dan Rasulullah katakan, dan kami akan memberikannya dari milik kami. Tukang jagal yang dimaksud di sini adalah yang berprofesi tukang daging kalau istilah kita itu.
Dalam tradisi orang Arab dulu, termasuk kita di kampung-kampung kita, biasanya atau umumnya yang memotong kambing, sapi atau onta kalau di Arab adalah yang mereka berprofesi sebagai tukang daging. Karena umumnya orang kita nggak berani. Bahkan mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu saya motong kambing itu hampir 170. Sapinya 13. Saya suruh gantian nggak mau, mereka takut. Pegelnya luar biasa. Ya memang sih motong aja kan. Tukang seset lain lagi. Nah, panitia dalam hal ini itu tidak termasuk tukang jagal. Nah, dalam hal ini panitia masih punya hak. Ya, kalau panitianya itu adalah tetangga dari pemilik korban, dia hak tetangga. Kalau bukan tetangganya, dia mendapatkan hak orang yang minta. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud itu menuturkan. Dia mengatakan dohan Nabi SAW. Fayut'imu ahla baitihi bithuluth. Wa yut'imu fuqara'a jiranihi bithuluth. Wa yatasaddaq ala su'ali bithuluth. Rasulullah SAW ketika berkorban, sepertiga dagingnya dihidangkan buat keluarganya. Sepertiganya buat tetangga miskinnya. Dan sepertiganya buat orang yang minta. Ya kan? Jadi posisi panitia di sini bisa minta, bisa karena dapat bagian dari. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, jangan ngambil seenak udele. Sembaunya. Ya kan? Mentang-mentang panitia paling banyak jatahnya, ya nggak boleh. Situ ada porsinya masing-masing. Ya kan? Nah, dalam pemotongan dulu sebelum kita masuk ke pembagian. Proses pemotongan onta sebagaimana hadis tadi yang saya bawakan dari Imam Bukhari itu dalam keadaan berdiri dan memang onta ya kan itu jinak. Jadi begitu diikat kaki kirinya, dia berdiri begini langsung dipotong. Dia enggak berontak. Dia berdiri dan keluar darah itu. Lama-kelamaan ketika habis darah baru dia jatuh tersungkur. Nah, kalau sapi saya enggak dapatkan. Sapi itu diserahkan kepada kita gitu. Tapi jangan berdiri ngamuk dia. Ya kan? Ada teknisnya sebetulnya. Jadi ikat dua bagian dari banyak cara sekarang ini. Ya, yang paling sering saya lakukan itu yang diikat dua ya kan sisi kanan lalu kemudian dilipat ke badannya. Nah, biasanya kalau sarafnya ini apa urat yang bagian bawah ini itu keikat kencang, dia lemah. Dengan posisi kaki juga diikat. Tinggal didorong begini dia jatuh atau ditarik aja begini. Dengan tali yang agak gede, mungkin segini lah tali itu. Ya kan? Ikat ke bawah kaki mulutnya itu. Dia enggak bertarik begini langsung dia jatuh. Begitu roboh baru kemudian diikat kakinya baru dipotong. Nah, saat pemotongan itu ada beberapa redaksi doanya Rasulullah. Ada Bismillah Allahu Akbar Allahumma hada minka walak. Juga terkadang beliau ya kan Bismillah Allahu Akbar hada anni wa an ahli baitihi wa man lam yudhahi min ummati. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ini hewan dari saya dan untuk atas nama keluarga dan untuk umatku yang belum berkorban. Ini khususnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi pada saat mau dipotong tinggal baca bismillah, Allahumma hada minka walak juga ada. Jadi enggak perlu disebutkan apa? Nama sipulan. Enggak juga kan. Ya cukup doa seperti tadi itu.
Ya kalaupun kemudian biasanya ada kepentingan video supaya ya kalau misalkan orang berkorban di tempat lain, apakah udah dipotong atau tidak supaya ya kan larangan motong kuku dan rambut itu sudah boleh kan gitu. Ya tinggal dipoto ini sapi atas nama si Fulan. Ya pada saat dipotong cukup bismillah. Ya kan Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka. Nah, setelah itu dikulitin seperti biasa, ya tidak ada metode khusus dan tentu sekarang ini semakin canggih teknologinya, ada yang pakai gas dan segala macam gitu ya, sehingga kumpung tinggal ditarik aja, ada yang manual. Ya kalau terbiasa biasanya cukup 30 menit selesai sebetulnya. Kalau yang terbiasa, ya kita baru yang nyoba-nyoba biasanya itu lama. Ya kan? Makanya ya semua dilibatkan dalam hal ini, ya sebisa mungkin itu gratis pemotongan itu. Ya kadang-kadang Masya Allah ya ada nah saya dulu pernah kerjasama dengan orang, saya suruh motong, ternyata ada duitnya itu. Saya bilang mestinya ke saya duitnya, karena saya motong. Dia ngambil duitnya itu, ya saya gratisin semua. Saya baru tahu belakangan. Saya bilang udah kalian kerja sendiri saja. Kalau nggak bayar ya silakan, karena memang kita nggak perlu bayar. Sebetulnya jamaah itu mau gotong royong tuh mau sebetulnya. Ya kan? Ternyata ada potongan beda, kemudian nyeset tuh beda gitu. Ya relatif angkanya dari 1,5 juta sampai 3,5 juta setahu saya itu. Ya kan? Di kita mah gratis aja itu. Ya kan? Ya kalau bisa digratisin itu. Ya kecuali barangkali ada kebutuhan buat beli plastik dan lain-lain. Dan plastik itu ya nggak perlulah dikasih label masjid apa Cipinang Raya gitu kan. Udah lillah saja. Kayak kan? Untuk menghindari ya riya itu. Ya kan? Saya beberapa waktu lalu ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang ya bergelut dengan dakwah tapi tujuannya dunia. Ada orang yang sekesannya tampilnya dunia tapi dia sebetulnya mengharap akhirat. Ini penting bagi kita gitu. Ya kan? Karena keikhlasan itu luar biasa sulit. Bahkan Sufyan bin Uyainah itu pernah berkata tidak ada sesuatu yang paling sulit dirasa untuk dibenahi selain niat. Ikhlas itu gampang diucapkan, tapi sulit direalisasikan. Ya, tapi kalau semua kita sadar kita butuh dengan pahala itu, ya jangan dikorbankan. Ya kan, pahala amal kita hanya dengan berharap pujian-pujian itu. Baik. Nah, kemudian terkait dengan daging tadi itu. Daging sepertiga buat si pemilik korban. Sepertiga buat tetangga yang miskin. Sepertiga buat yang minta. Yang minta ini bisa yang kaya, yang gak berkorban kasih aja. Berarti dia miskin memang dia. Ya kan? Atau orang di luar Islam boleh gak dikasih? Ya silakan saja. Tetangga itu kan gak mesti muslim kan. Walaupun abdolnya utamakan yang Islam. Sebab Rasulullah katakan la ya'kul ta'amaka illa taqi. Tidak makan hidanganmu kecuali yang bertakwa. Nah, syarat kita berbuat baik dengan orang di luar Islam ada 2 syarat. 1, mereka tidak boleh merangi kita kena agama kita. Tidak boleh kemudian mengusir kita dari kampung halaman kita karena agama kita. Selama mereka orang baik kena beda agama dengan kita, tetap harus punya hak untuk berbuat baik dengan mereka. Islam ini sangat toleran, jangan diajarin toleransi. Ya kan, sangat toleransi. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah itu berkata, menyimpulkan hasil penelitian bahwa seluruh tawanan perang di dalam Islam, di zaman Rasulullah, di zaman sahabat itu enggak ada satupun yang masuk Islam itu karena dipaksa. Mereka masuk Islam itu karena akhlak mulianya Rasulullah dan para sahabat. Tetap diperlakukan walaupun mereka enggak suka, karena beda agama kan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Nah, berikutnya kalau kita cermati ayat-ayat Quran, di antaranya tadi dalam surah Al-Hajj 28 itu, ketika Allah katakan fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, dan makanlah darinya, dari daging itu, dan hidangkanlah untuk orang miskin dan yang membutuhkan. Mengisyaratkan bahwa daging
korban itu afdolnya dalam bentuk matang, bukan mentah. Tapi boleh mentah. Dari mana kita tahu? Dari riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Juga ada sahabat mulia Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud tadi. Wa yatasaddaq ala soal, dan dia bersedekah. Bisa dalam bentuk matang, bisa mentah kan. Seperti itu. Jadi afdolnya matang. Kenapa demikian? Karena disyariatkan di ayyamut tasyrik itu untuk dijadikan hari jamuan makan. Makanya Rasulullah sebut dengan apa? Yaumu aklin wa syurub, yaitu hari makan dan minum. Sebisa mungkin kalau seumur hidup kita selama ini daging korban itu dalam bentuk mentah, tahun ini coba dimasak. Walau tidak semuanya. Paling tidak seumur hidup sekali kita ya kan memasak daging korban itu. Undang tetangga. Ya kan? Atau kasih matangnya ke mereka itu. Kalau memang tidak diundang ke rumah. Ya kan? Seperti itu. Ya beda dengan akikah. Kalau akikah itu afdolnya mentah. Ya sebagaimana riwayat Imam Hakim dari Ummul Qurs dan Abul Qurs. Ya kan? Afdolnya mentah dan dipotong perluas itu. Dipotong apa? Perluas. Ya boleh gak matang? Ya boleh, tapi jangan ya continue di matang itu. Ya kan? Afdolnya mentah gitu. Wallahu ta'ala alam. Nah kemudian kalau daging itu melimpah, ya kan? Karena ada orang yang berprinsip harus dipotong tanggal 10. Saya bilang itu kalau Anda motong cuma satu. Nah kalau kemudian ratusan, 200 ekor sapi. Ya pernah dia bang saya di pesantrennya. Bayangkan 200, cukup gak sehari? Gak cukup Pak. Jangan-jangan 3 hari pun gak kelar tuh. Maka harus berkoordinasi dengan tempat lain. Atau perbanyak orang yang ya kan melibatkan banyak orang gitu. Kayak di Saudi kalau dipasarkan hanya tanggal 10 berapa juta ekor itu. Walaupun pakai mesin itu gak kelar. Makanya kenapa Rasulullah katakan, apa kata Rasulullah? Kuntu nahaitukum an iddikharil an luhumil adhahi fawqa thalathati ayyam ala faddakhiruha. Dulu memang aku pernah melarang kalian menyimpan daging lebih dari 3 hari. Sekarang simpanlah, tidak masalah itu. Karena dia bisa jadi gak sempat terbagi di hari itu karena sibuk motong kan. Maka simpan. Nah panitia juga harus antisipasi jauh-jauh hari. Kalau diperkirakan daging itu banyak gak mungkin selesaikan ya kan dalam sehari atau 2 hari bahkan 3 hari. Maka potong aja dulu, nanti kemudian masukkan daging-daging itu ke dalam freezer. Saya sering dapat limpahan daging, kadang gak tahu siapa yang naruh, jam 10 malam. Daging udah pernah 1 box Pak, itu ditaruh di karung, bau. Saya saat itu ini husnudzon, saya bilang mungkin dari pagi dipotong, belum terbagikan karena terlalu banyak. Ditaruh di kita karena kita tinggal telepon jamaah, tapi ke jam 10 malam udah capek itu. Akhirnya kita bongkar, bau udah hijau itu. Sebagian masih bisa kita ambil yang sebagian dibuang. Saya khawatir kayak gitu nanti dipoto kita yang kena imbas, padahal itu bukan punya saya itu. Makanya malam saya suruh standby santri itu kalau ada yang naruh gitu kan, mestinya jauh-jauh hari. Kalau saya biasa lakukan, jauh-jauh hari itu keliling. Ya kan? Antum kalau keliling jangan di sekitaran sini, kalau sekitaran sini mungkin banyak orang berkorban. Coba antum ke daerah Rumpin, ke daerah belakang dermaga itu. Saya pernah naik motor sana itu. Nanya, ada 1 kampung itu cuma 1 kambing Pak. Ada beberapa kampung sama sekali enggak ada. Enggak ada korban sama sekali. Ya kan? Nah kita bolehlah potong di sini tapi nanti kerjasama dengan mereka. Suruh datang mereka, kalau perlu siapkan siapa yang mau punya losbak dan segala macam, bawa ke mereka. Jadi alhamdulillah enggak pernah ada yang busuk itu. Karena kita antisipasi. Ya kan? Ini kebanyakan panitia itu senang ngumpulin kurban tapi enggak bertanggung jawab tentang penyalurannya. Ya kan? Ini yang jadi masalah itu. Yang jadi masalah kebanyakan. Oleh karenanya jauh-jauh hari. Kalau bisa juga kerjasama antar masjid.
Jangan sampai kemudian menumpuk di satu titik. Banyak kasus itu. Saya pernah, padahal kita udah kasih kupon tuh. Cuman kita telat, keduluan orang ngasihnya, udah dulu masuk ke situ kan. Begitu kita mau kasih, Pak Ustadz mohon maaf. Ya kan kulkas kami udah penuh. Itu sejarah saya beli freezer, masukin aja ke freezer. Ya kan, sebulan kemudian mereka udah lupa dengan daging, kasih lagi, masih mau mereka. Nah inilah hikmah kenapa awalnya dilarang kemudian dibolehkan untuk disimpan. Tapi ingat, tidak boleh dijual belikan. Ada riwayat Imam Tabarani terkait dengan ini daging itu. Hatta kemudian kulitnya itu. Ya kan? Rasulullah melarang kata sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjual apa? Menjual itu. Nah, kalau ada kulit, bagaimana menyiasati kulit? Kulit ini ada penggemarnya, Pak. Ada penggemar syar'i, ada penggemar non syar'i. Penggemar syar'inya itu biasanya ya kan mereka ya buat dimakan, kikil, kemudian ada buat kerupuk, kasihlah buat mereka itu. Tapi begitu dipotong, langsung aja dibelah 3 atau belah 4 tuh. Kenapa? Karena ada penggemar non syar'inya itu. Ustaz, ada nggak ini? Buat apa? Beduk. Ya kan? Oh nggak bisa Pak, itu udah dicencang katanya. Padahal kalau bisa, kalau utuh, yang sengaja kita. Begitu sudah selesai diangkat daging itu, suruh potong sama saya itu. Ya kan? Minimal jadi 4. Jadi nggak ada kesempatan buat beduk lagi kan. Atau ada yang memang menawarkan itu, datang lagi mereka tukang kulit tuh. Buat jaket, buat apa gitu kan. Kadang mereka nawarkan barter, nggak dibeli. Ada berapa? Ini kita mau kasih kambing 1, 2, 3. Kambing itu atas nama siapa itu? Kan ada tuh dijual kulitnya lalu kemudian jadiin kambing. Biasanya penitia lagi yang dapat tuh. Itu nggak boleh. Udah kasih aja kalau ada saudara kita. Maka kita inventarisir tuh siapa saudara kita yang Padang biasa juga buat keripik itu kulit. Kasih aja sama mereka. Iya kan? Atau saudara kita yang Sunda biasanya pinter buat kikil itu. Atau kalau Madura buat cingor, makanan tambahan buat rujak kan. Ya silakan saja, kasih ke mereka. Sebisa mungkin tidak ada yang terjual itu. Ya kan? Tidak ada yang terjual. Wallahu ta'ala alam. Jangan dibuang, karena ada juga yang membuangnya. Sebaiknya tidak. Ya tadi kecuali misalkan banyak buat kerupuk silakan, kalau udah jadi kerupuk silakan aja. Tapi selama ada yang membutuhkan untuk dimakan, utamakan mereka. Karena hak mereka sudah kan pindah. Tapi kalau kita yang jual itu nggak boleh itu. Ya kalau udah tahu dijual jangan ditukang jualan kulit. Kasih ke mereka yang bisa memanfaatkan itu gitu loh. Itu jauh lebih afdal. Wallahu ta'ala alam. Ini barangkali yang bisa Anda jelaskan terkait dengan fikih korban secara singkat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Dan saya rasa tidak perlu dijawab jika dirasa merepotkan. Ya sudah. Ini Al-Maidah ayat 5 ini tentang terutama pada bagian ini enggak ada kaitan dengan kita sebutnya wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Ini enggak berarti saya enggak jawab ya, karena minta enggak dijawab. Enggak ada kaitan dengan tema kita. Wallahu ta'ala, bagaimana jika kita berkorban di online dan dibagikan juga di online? Gimana dibagikan di online? Enggak kebayang, emang gimana caranya? Kurban di online, dibagikan di online. Siapa yang online itu? Kalau misalkan begini, contoh kasus misalkan, ada lembaga yang saya kenal. Dia punya akses ke seluruh Indonesia. Maksudnya kan online itu kan ya. Dia ngumpulin korban. Dia tidak tahu siapa yang berkorban kan. Lalu dikumpulin di situ, dia karena punya track record bagus lembaga ini. Lalu kemudian dia kerjasama dengan masjid-masjid, lembaga, pesantren di seluruh Indonesia.
Kalau yang ini yang dimaksud itu nggak masalah. Dan mereka biasanya juga ada formulirnya. Ya, yang berkorban siapa atas nama itu harus jelas. Gitu kan? Harus jelas. Joinannya berapa dan seterusnya itu. Walau kemudian ada sunnah yang memang tidak didapatkan, yaitu tidak makan dagingnya. Makan daging itu afdal saja, tidak wajib gitu. Kalau misalkan seperti di sini, orang hampir semua berkorban. Ya kan? Artinya orang kampung sini nyarislah tidak dapat daging gitu. Semua dapat. Tapi misalnya ada daerah di mana tidak ada orang berkorban sama sekali. Lalu kemudian kita kasih ke sana. Ya kan? Ya otomatis kita kemungkinan besar kita tidak makan daging itu. Boleh apa tidak? Ya enggak ada masalah. Ya kan, enggak masalah. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah panitia kurban mencari keuntungan untuk mengisi kas masjid? Gimana caranya? Gini, kalau sudah ditentukan kriteria korbannya, seperti di sini tuh, ya kan? Harga berapa itu? 24 sekian. Beratnya berapa? Hah? 360. Kalau panitia misalkan kerjasama dengan orang itu ada langganan, biasanya kan dikasih murah tuh. Biasanya dikasih murah. Agar kemudian tidak kena masalah, panitia itu harus punya duit sendiri. Jangan beli pakai duit jamaah. Ya kan? Antum beli sesuai dengan kriteria tadi, lalu kemudian jual ke panitia. Tentu harganya lebih apa? Yang penting kriteria tidak menyelisihi akad yang telah diberikan pada apa? Pada jamaah itu. Misalkan 24, sekian, 360 kilo. Bobotnya bisa 360 kilo, tidak boleh kurang dari situ. Kalau kemudian antum dengan beli dapat harga, misalkan dapat 20 juta, dengan bobot 360 tadi, lalu dijual ke panitia 24,7, boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Cara ngambil keuntungan seperti itu. Bukan dari duit jamaah, antum belikan lalu kemudian turun. Banyak kemarin juga di Depok tuh. Ada seorang ibu WA saya. Ini enggak benar DKI-nya Ustaz. Padahal dia jangan salahkan sunnahnya. Di sunnahnya enggak salah, manusianya itu yang salah. Kemudian saya blokir itu. Karena apa? Ternyata dia jualan sapi enggak laku. Marah-marah. Yang jualan juga nyuna. Ibu juga marah begini enggak boleh. Jadi ada ustadz yang begini. Saya bilang begini, saya bilang itu. Kalau misalkan, dia kan tadi itu, kalau cara ngambil seperti itu tidak masalah. Nah kebanyakan itu, saya juga pernah kena itu. Ya kan, dia beli dari saya, seharga, berapa waktu itu? 2.750.000 itu kambing. Ternyata dia ngambil dari jamaah, itu 3.400.000. Dari saya dia dapat berapa? Enggak Pak, saya kasih 150 setiap kambing itu. Belakangan baru saya tahu, ente kalian nipu, saya bilang gitu. Termasuk kemudian ada apa? Ongkos potong, enggak dikasih, padahal yang motong semua kita. Dan duit itu, karena bahasa begitu, mana duitnya ini mau bayar, saya bilang gitu. Jamaahnya belum bayar Pak Ustadz, berarti dia beli pakai duit. Awalnya enggak tahu saya. Ini enggak boleh begini ini. Nyunah juga Pak, jenggotnya panjang. Ini oknum kan. Yang begini, itu nggak boleh begini ini. Kalau antum mau, udah aja antum beli semua itu 2.750.000, boleh apa tidak? Lalu dijual. Tapi dengan spesifikasi tadi itu, berat sekian, 29, 30, itu yang dijual ke jamaahnya, nggak ada masalah. Ya kan? Atau kambing misalkan, pernah juga kita dapat kambing. Jadi kambing itu antum cari tadi itu, imma orang yang panik, ya kan? Atau kampung yang banyak maling. Saya pernah Pak, 19 ekor itu hanya 20 juta. Saya nggak bikin panjang, mau kecil, mau gede saya beli. Habis kemudian kita timbang, kita sortir, baru jual sesuai dengan harga umumnya. Boleh apa tidak? Boleh, nggak ada masalah.
Bahkan kambing itu ada yang harga yang 6 jutaan itu. Saya dapat hanya 29 dulu itu. Dari kampung. Ya kan, kita telepon, oke bawa sini silakan, berapa aja bawa. Dan harga umumnya memang 6 juta, 5 juta 600 sampai 6 juta. Kita jual 5 juta 500, kan lumayan kan. Ya kalau sampai 100 ekor kan bisa nambah istri tuh. Kayak gini mah boleh. Jadi jangan, itu tadi intinya, jangan pakai duit jamaah itu, lalu kemudian antum beli yang lebih kecil dan seterusnya itu. Atau kerjasama dengan si pemilik korban, sapi. Saya dulu ada mahasiswa, qadarullah sekarang udah bangkrut dia. Dia setiap tahun mendatangkan 800 ekor. Saya dapat harga dia. Saat itu harganya kita jual itu di angka 58 sampai 62. Saya dapat dari dia itu 52 per kilo. Ya kan? Saya jual 58, dia jual 58. Boleh tidak? Dia nyuruh, saya tidak masalah. Hanya perantara saja itu. Ya kan? Harga dia. Anda dikasih sama dia. Udah antum terserah antum. Ini sekian dari Anda. Antum segini udah. Jadi dia harga dia dijualnya itu. Dia segini udah untung gitu. Ya kan? Beliau sendiri udah untung. Dikasih ke saya. Ya kan? Tapi qadarullah ada broker besar yang tahun kemarin kemudian membuat dia kolab dan bangkrut dia. Ya hati-hati. Karena dalam dunia bisnis ini ada orang yang punya duit yang tidak berseri. Ya kan, dibombardir tahun ini antum hancur, tahun berikutnya mereka untung. Karena mereka punya modal berlebih. Oleh karenanya, ya saya bilang harus erat hubungan bisnis kita itu antar kaum muslimin. Gitu kan. Kalau antum punya sapi silakan kasih ke saya gratis, kita kirim tuh ke grup-grup itu. Silakan, yang Jakarta mana punya sapi, punya ini, silakan aja, nggak ada masalah. Saya nggak ngambil untung Pak, bantuin aja. Seperti itu. Sekarang saya nggak dagang lagi sapi. Ya kan? Udah nggak lagi. Itu Masya Allah gitu, lumayan itu. Tapi harus diperhatikan, makanya sebelum kita bertransaksi bisnis kita harus tahu, ya kan, hukum agar kemudian tidak melanggar syariat itu. Kemudian, jika hewan kurban sebelum disembelih sakit, cacat, atau mati, siapakah yang bertanggung jawab untuk menggantinya? Nah, kita sebagai panitia itu, ya kan, sebagai panitia, tinggal diakad di awal. Kalau misalkan akadnya kalau mati diganti, berarti harus diganti. Kalau dia menitipkan, kan banyak orang beli di luar nitip di kita, mati. Yang iya nggak perlu diganti. Orang nitip kok amanah kan. Jadi tergantung awalnya. Ya kan? Maka sebaiknya tidak dikeluarkan dari kandang orang yang profesional menanganinya kecuali H-2, H-3. -2 lah, itu lebih aman. Ya kan, walaupun ada kosnya, nggak ada masalah. Atau misalkan, ya kan, kita kasih duit per harinya misalkan. Saya pernah beli sapi, ya kan, per hari saya bayar selama 3 bulan itu 50.000, karena gede sapinya. Ya kan, berarti per harinya, per bulannya 1.500.000, berarti 4.500.000 kan. Ya nggak ada masalah. Seperti itu, karena sapinya memang besar. Seperti itu, nggak ada masalah. Ya kalau misalkan mati, ya kan, si pemilik itu nggak tanggung jawab karena udah milik saya sebetulnya. Kecuali kematian itu disebabkan mereka ada dikasih diracun, di apa segala macam kan, baru tuh. Tapi kalau mati secara alami dan seterusnya, nggak ada masalah. Dan antisipasi juga ada orang yang jahil, biasanya, mohon maaf ini, dia ekornya itu kasang ditusuk dengan jarum. Dia nggak mau makan biasanya. Ini akal maling supaya dijual murah. Sakit kan? Maka begitu dia sakit nggak mau makan, coba cek di sini. Jangan-jangan ada jarum yang ditusukkan di atas pantatnya. Dia kan nggak mungkin dia teriak sakit pantat saya tusuk jarum. Nggak bisa ngomong dia. Ya kan? Itu yang cerita dulu maling yang insaf kan. Ada kasus di Kalimantan. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah kita korban kambing tapi minta daging sapi sebagai bagian perkorban? Enggak ditukar. Kalau antum mau ngambil daging kambingnya silakan. Antum bisa, bukan ditukar, enggak.
Antum punya hak minta daging sapi dari sepertiga yang punya hak meminta kan? Ya apa tidak? Enggak masalah. Enggak perlu dibilang saya mau tukar, enggak perlu. Anda minta daging sapi, silakan. Punya saya udah kambing ambil aja. Panitia pun harus ngerti ini. Bapak korbannya kambing, mintanya sapi. Ya kan? Yang nentukan pembagian siapa? Bukan panitia tapi syariat tadi. Rasulullah membagi sepertiga buat diri, sepertiga buat tetangga, sepertiga buat yang minta. Yang minta termasuk kita, enggak ada masalah. Lah orang yang enggak berkorban saja bisa minta dagingnya, apalagi yang orang yang enggak berkorban saja bisa minta daging, apalagi yang berkorban. Wallahu taala alam. Jadi hilangkan kebiasaan apa? Istilah ganti kambing dengan ya udah minta aja, nggak perlu ganti. Saya nggak minta punya saya minta sapi aja. Tapi jauh-jauh hari, jangan pas hari H itu. Kenapa? Karena panitia biasanya sudah ada kalkulasinya. Kalaupun minta nanti kalau ada lebih baru kita harus sabar. Karena nggak dari awal kita minta kan. Kalau mau minta itu jauh-jauh hari. Seperti itu. Jangan pas hari H itu. Nanti nuduh macam-macam ke panitia, ini pemacam kan bukan punya kamu, bukan soal itu. Dia sudah punya data siapa yang berhak untuk mendapatkan ini dan itu. Jangan direcokin. Ikuti aja ketentuan mereka. Ya kan mereka nggak dibayar Pak, capek jadi panitia itu. Bahkan kadang mereka disuguhin makanan pun nggak dimakan saking capeknya kan. Kadang enek dengan bau daging itu. Tidak mudah jadi panitia. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh berkorban tapi belum akikah? Enggak ada syarat kemudian berkorban itu harus akikah terlebih dahulu. Rasulullah SAW tidak pernah diakikahi. Akikahi di usia 40 tahun itu hadisnya matruk, mendekati palsu. Ya kan? Rasulullah berkorban tidak pernah diakikahi. Sahabat berkorban tidak pernah diakikahi. Karena ada yang mereka lahir bapaknya kafir kan? Wallahu ta'ala itu dalil yang paling gampang untuk dicerna. Nah di kita ini kadang-kadang ini kalau patuanya tukang kambing ya begini nih. Biar akikah juga, dapat dua kan belinya. Ya kan? Itu fatwa bisnis namanya. Itu enggak boleh. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah berkorban atas nama orang tua tapi uang beli korban dari anak? Nah, ini bagus. Kalau anak itu laki-laki mampu secara finansial dia untuk berkorban walau dia belum nikah. Dia boleh berkorban atas nama diri sebagaimana sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Boleh berkorban dikasih duitnya ke orang tuanya untuk berkorban. Ya kan? Tapi kalau anak wanita yang mampu secara finansial, dia dewasa. Ya kan? Kan kalau perempuan sebelum nikah itu tanggung jawab siapa? Bapak. Maka cukup bapak yang berkorban. Maka dalam hal ini kalau perempuan kasih aja ke ayahnya. Tapi kalau anak abdulnya dia berkorban sendiri. Ya kan? Kalau dia berkorban anaknya dapat pahala. Paham ini maksud ini? Seperti itu. Kalau mau joinan boleh joinan kalau anak laki-laki. Misalkan saya dengan istri saya join sapi. Saya punya anak laki mandiri secara ekonomi 5 orang. Boleh nggak join satu sapi? Boleh. Ya kan? Tapi kalau anak masih kecil-kecil cukup atas nama saya dan keluarga. Wallahu ta'ala alam. Apabila satu keluarga berkurban hanya 1 ekor kambing, apakah semua tidak boleh memotong kuku dan seterusnya tadi? Ini hanya kepala keluarga saja. Ya kan? Yang dapat larangan motong kuku dan rambut. Bagaimana hukumnya? Orang yang memotong daging kurban, panitia mengambil kepala sapi kurban kita. Ya kan? Gini. Kepala sapi memang tidak semua orang bisa mengelolanya. Tidak semua orang bisa nyesetnya. Itu perlu keahlian tersendiri. Dan perlu waktu paling enggak 2-3 jam. Satu kepala sapi itu. Maka dalam hal ini, ya kan? Maka dalam hal ini, apa yang dilakukan? Cari orang jauh-jauh hari yang ahli untuk mengolah itu. Dibedak semua sehingga kemudian tidak dimonopoli orang tertentu. Kecuali orang yang joinan itu udah sepakat. Sudahlah kasih aja ke panitia. Boleh apa tidak? Enggak ada masalah. Tapi kalau panitia kemudian mengambil sendiri,
Apa kemudian wewenang panitia? Kalau kemudian si pemilik, mereka kan posisinya itu wakil kan. Wakil itu tergantung pesan apa yang diamanahkan oleh yang mewakilkan. Dia tidak boleh mengambil inisiatif sendiri. Namanya juga wakil kan. Kalau wakilnya misalkan udah nanti kepalanya terserah kamu mau diurus seperti apa. Lalu kemudian dia seset dan segala macam, kemudian dia bagi sama kawan-kawan. Boleh apa tidak? Ya silakan saja, tidak ada masalah. Karena itu tidak mudah, Pak. Bahkan kita daging kepala sapi, kepala kambing itu biasanya kita tidak urus pada hari itu. Karena akan habis waktu, ya kan? Tidak akan selesai daging dan segala macam itu. Kita taruh di freezer, diamankan. Biasanya kalau taruh di dalam karung pun sehari di luar nggak masalah. Tapi besoknya harus segera diurus itu. Kalau misalkan ada yang minta, kita bilangin ini ada daging kepala sapi, kepala kambing, boleh nggak kita kasih kemudian kepada orang yang bisa mengelolanya? Oh silakan, Pak, nggak masalah. Ya alhamdulillah. Yang penting ada mandat dari si yang berkorban, nggak ada masalah itu. Wallahu taala alam. Bagaimana jika berkorban online dibagi? Oh iya tadi itu. Tapi saya kira cukup. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.